Waktu main sinetron itu memang ada beberapa hal ya. Waktu dulu kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Yang pertama memang saya tidak menemukan kebahagiaan dalam arti gini. Ketika saya syuting dulu, anggapan saya memang sesuatu itu saya harus kerja, saya harus syuting sebanyak-banyaknya agar mendapatkan uang. Karena menurut saya sumber kebahagiaan itu adalah uang. Tapi ternyata setelah saya jalani, terus bekerja, bahkan melupakan kewajiban saya sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, itu akhirnya merasakan di satu titik saya merasakan kok saya nggak bahagia dengan uang yang ada di rekening saya ya. Kenapa saya tidak bahagia ya? Bahagia ya. Pernah yang namanya ngalamin galau ya, kalau bahasa galaunya gitu ya. Terus yang saya pikirin gini loh bang, saya mau apa? Alhamdulillah Allah kasih. Saya mau jalan-jalan, saya mau apapun itu Allah kasih. Saya punya keluarga yang sempurna, saya punya keluarga yang sehat, saya punya semuanya yang seolah-olah tidak ada yang perlu saya keluhkan. Tetapi kenapa saya nggak bahagia ya? Itu jadi pertanyaan saya. Apa ya yang salah? Apa ya kurangnya di mana ya? Sampai saya terus mencari 7 hari aku nggak bisa tidur. Harus beraktivitas di rumah, aku berusaha untuk menghibur keluarga, di luar aku berusaha untuk menghibur orang. In the end malamnya aku sendirian dan merasa kesepian, merasa nggak bahagia, merasa kok hidupnya gini-gini aja ya gitu. Apa sih yang kurang ya? Sampai akhirnya sadar bahwa nggak ada kenyamanan dan ketenangan di diri aku. Ramai orang suka mengandaikan kehidupan yang baik itu apabila kita ada kemewahan yang hebat. Allah mencampakkan kebahagiaan dalam hati para anbiya. Kadang-kadang mereka tidak memiliki apa-apa dalam dunia ini. Dalam hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kadang-kadang kita lihat mereka tak memiliki apa-apa, tapi mereka menggenggam sakinah, mereka menggenggam kebahagiaan. Maka mencari hidup yang bahagia apabila insan boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi menyatakan tak menimpa seorang muslim daripada keletihan, kesakitan, duka cita, ketakutan benda yang nak datang, sakit, gundah gulana, sehingga kan kalau ada satu duri yang tertikam diri dia, Allah jadikan itu pengampun segala dosa-dosanya, penyebab kepada keampunan dosa-dosanya. Mungkin kita tengok orang satu hamba Allah mari semayang 5 waktu, kita semayang banyak waktu, 5 waktu juga, tapi banyak lagi solat-solat yang lain. Tapi mungkin bila balik di sisi Allah tak mustahil, kadang-kadang dia lebih tinggi maqam dia di sisi Allah daripada kita, disebabkan musibah yang telah Allah kenakan pada dia dan sabarnya dia. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang daripada Tuhan mereka selawat dan rahmat. Kita tak minta duka cita, tapi bila dia datang, kita menanganinya dengan mengharapkan keampunan Allah. Ya Allah, ampunlah aku di atas duka cita yang menimpa aku.
Inilah realiti kehidupan Muslim yang kita mesti, yang TV, radio cuba bagi tahu, hendaklah hilangkan stres, pergi bersenaman, pergi. Saya tidak nafikan, tapi sebenarnya tekanan itu ada dalam jiwa. Masalah kadang-kadang kecil, tapi bila Allah takdirkan dicampak ke dalam jiwa kita, kita anggap dia besar, dia bagaikan meruntuhkan kehidupan. Kita cerita pada orang lain kata biasa saja. Sebab tu Nabi doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini akbar hammina, perkara yang paling besar duka cita kita, segala pikiran kita. Kita fikir kat dunia ni. Rabi'i bin Amir apabila dia berhadapan dengan Rostam, panglima tentera Parsi, Rostam tanya kenapa? Tengok dia jawab, Allahu batta'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil islam wa min diqid dunya ila syi'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Oleh kerana mata sahabat tu dia nampak dunia dan terus ke akhirat, maka dia rasa semua musibah dunia kecil. Oleh kerana mata kita ini ialah mata dunia, apabila kita hilang sedikit daripada dunia kita, kita rasa habislah aku. Sedangkan dunia ini mata'un ghurur, perhiasan yang menipu.